Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Aprilia dengan NIM 21042241 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktor-aktor dalam perekonomian dan peran serta campur tangan pemerintah. Yang pertama, aktor-aktor dalam perekonomian. Secara umum, para aktor atau pelaku ekonomi publik di negara yang beradab, bermartabat, dan demokratis dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar berupa lembaga negara yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan bernegara. 3 lembaga negara tersebut adalah yang pertama eksekutif atau pemerintahan yang meliputi presiden, wakil presiden, dan para menterinya, gubernur, bupati, wali kota, sampai lurah dan aparat birokrasinya yang bertugas di pusat maupun di daerah sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan untuk kepentingan publik dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati dan disetujui rakyat melalui wakilnya di parlemen. Yang kedua adalah legislatif atau parlemen di pusat maupun di daerah yang membuat dan menetapkan berbagai undang-undang untuk kepentingan publik dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga adalah legislatif atau lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan, menafsirkan undang-undang tersebut di masyarakat. Yang kedua adalah kelompok dunia usaha. Kelompok ini adalah para pengusaha atau pembisnis yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil barang dan jasa di masyarakat dan dengan bertujuan mendapatkan laba usaha. Kelompok dunia usaha atau pelaku bisnis itu terdiri dari berbagai bentuk berbadan hukum seperti PT, CV, firma, dan koperasi milik domestik atau PMDN, milik negara asing atau PMA, milik BUMN dan BUMD, maupun yang tidak berbadan hukum. Dan berbagai skala usaha serta usaha besar atau konglomerasi, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, sampai usaha rumah tangga. Kelompok bisnis ini adalah aktor atau pelaku kegiatan ekonomi yang berperan nyata di lapangan. Kelompok ini yang menggerakkan ekonomi publik yang menciptakan nilai tambah di tengah masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, dan membayar pajak dan retribusi kepada negara. Dengan demikian, sebenarnya peran pelaku usaha ini cukup penting dalam menentukan perkembangan ekonomi publik. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat madani. Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik dan masyarakat luas sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen maupun konsumen dari pelayanan yang disediakan oleh negara dan produsen dari faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Masyarakat madani ini terdiri dari berbagai bentuk masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat dan kelompok swadaya lainnya, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan organisasi massa lainnya. Materi yang kedua tentang peran dan campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitas alokasi dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Yang ketiga adalah fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dan dari kegagalan pasar seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan.
Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan lain, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilisasi ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Sekian itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.